Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya terfokus kepada firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami supaya hati kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua supaya hikmat, pengurapan, pengetahuan akan firman-Mu Tuhan tercurah atas kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu mencetak ulang kehidupan kami dan menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Kita ambil dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dari ayat yang telah kita baca, kita mendapatkan 4 kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang pertama yang kita dapatkan adalah dunia telah kehilangan kasih. Maka yang ada adalah ahli dalam menghakimi, ahli dalam menuntut, dan tidak memberikan seseorang kesempatan untuk bertobat. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak memiliki kasih dalam hatinya. Yesus adalah kasih. Bahkan mereka mencari kesalahan Yesus. Mereka tidak menerima Yesus, mereka menolak Yesus. Oleh karena itu, yang mereka lakukan hanyalah menuntut, menghakimi, dan tidak membiarkan perempuan yang berzinah itu bertobat. Kebenaran kedua yang dapat kita ambil adalah kasih itu tidak menghukum dan menghakimi, tetapi kasih itu mengampuni dan menghidupkan. Di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengampuni perempuan berzinah itu dan membiarkan perempuan berzinah itu pergi. Perempuan berzinah ini diibaratkan adalah kita sebagai manusia. Kita adalah orang yang berdosa, tetapi Yesus mengampuni kita dan seharusnya kita tidak mengulangi dosa yang sama. Kebenaran ketiga yang dapat kita ambil adalah hukum kasih dinyatakan lewat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan ketika di dunia ini? Dia memberkati banyak orang, dia menyembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat, bahkan karya terbesar yang Yesus lakukan adalah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Apa yang mendasari Tuhan Yesus melakukan itu semua? Dasarnya adalah kasih. Kebenaran yang keempat adalah orang yang percaya kepada Yesus seharusnya hidup selayaknya Yesus hidup. Yesus hidup memberkati banyak orang, mengampuni, bahkan membawa perdamaian di dunia ini, mendamaikan kita dengan Allah. Dari keempat poin ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Allah adalah kasih. Tanpa seseorang hidup di dalam Kristus Yesus, orang itu tidak dapat melakukan kasih. Oleh karena itu, mari kita
hidup di dalam Yesus, dan biarlah kita menjadi pelaku kasih dan membawa perdamaian dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau hidup di dalam kami sehingga kami dapat menjadi pelaku kasih dan perdamaian Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya Sterna Parlewi, God bless you.